saatnya kita plating. Nah, inilah ayam yang sudah siap untuk didistribusikan oleh abang-abang Gojek dan abang-abang GrabFood. Gue dilihat dulu ya. Wah, berasa balik ke rumah nenek gue. Kita cocol dulu. Set. Lap. Wah. Gue gak bisa berkata-kata nih. Sobul, gue tadi lagi jalan-jalan di BSD. Terus ada harum-harum lagi yang nggak bisa gue nggak tengok tuh nggak apaan. Ternyata, wah ini lagi nginget memori gue waktu zaman kecil banget. Zaman kalau gue ke rumah nenek gue, dimasakin ayam beginian nih namanya ayam mekakak. Tapi ayam mekakak tuh ayam panggang. Nah ini gue ketemu sama pawang dapurnya. Kenalan langsung yuk sama pawang dapurnya. Mas, sorry ya Mas, saya ganggu pagi-pagi. Kenalan dulu Mas, saya Sandi dari Dapur Ngebul. Iya, saya Zia. Oh, Mas Zia. Iya. Nah, Mas Zia, nah kebenaran banget dia pas lagi gue dateng nih, pas lagi ngerebus ayam kan Mas? Iya, lagi ngukus. Kita lihat Iya. nih, rebus ayam. Coba kita angkat. Mas, dua. Boleh Mas diangkat Mas? Oh, ternyata ayam kampung beneran nih Mas ya? Iya, betul. Kami pakainya ayam kampung beneran sih, Pak. Jadi bukan ayam pejantan. Jadi Gila, beneran kan? Nggak salah, gue berasa di rumah nenek gue nih, zaman dulu nih. Karena memang kalau ayam mekakak tuh ayam kampung gitu loh. iya. Jadi bukti apa? Ayam kampung asli itu kakinya hitam-hitam gini, Pak. Bener. Terus badannya raksasa-raksasa. Bener. Ayam kampung nih kelihatannya emang dekil kan Mas? Ya kan, kakinya hitam-hitam gitu. Iya. Ya kan? Nah justru ini yang proses ngebersihin supaya darah-darahnya juga Betul. turun kan? Darah, terus bau Perengus ya? bau perangus, ya istilahnya bau perangusnya itu hilang. Sama berarti kayak Lebih- bebek juga begitu kali ya? Lebih empuk. Sebenarnya bebek bisa dipakai dengan metode ini juga. Tergantung pilihan dari chefnya sendiri sih. Oh oke. Iya. Ya. Cuman ini memang metode yang saya pelajarin dari kampung nenek saya. Oke. Caranya seperti ini. Jadi saya ikutin juga. Jadi bener sesuai namanya nih, ayam kampung, ayam panggang kampung nenek. Iya, betul. Ngomong-ngomong kampungnya nenek di mana Mas? Kampung nenek itu ada di daerah Madiun dan Ngawi, sekitaran situ. Oke. Jadi sekitaran Jawa Timur di sana. Oke. Wah, luar biasa Mas Zia meneruskan aset leluhur yang sudah lama ditinggalkan. Berarti ini proses awal sebelum nanti disajiin atau sebelum dibakar ya Mas? Iya, jadi sebenarnya karena ayam kampung itu kan serat badannya dia lebih terkenal keras kan Pak sama daripada ayam-ayam negeri biasa. Makanya kami melakukan proses pengukusan dulu supaya dia untuk mastiin dia benar-benar matang, nggak ada darah. Terus dagingnya juga lebih empuk sih. Berapa lama dia dikukus gini Mas? Sekitaran 30-40 menitan lah. Oke, hampir setengah jam lebih ya? Betul, Setengah jam lebih. 40 menitan kalau ayam kampung. Begitu dikukus ini juga tetap dibumbuin kan? Iya, ada bumbu Ya, rempah-rempah yang saya taruh di dalamnya. Jadi dia lebih kena uapnya, bukan kayak direbus gitu. Jadi metodenya bukan ngungkep. Bukan ngungkep nanti setelah ini. Oke, jadi ini proses awal benar-benar banget yang untuk rebus. Untuk mastiin Ngukus, bukan rebus, ngukus. Ngukus ya, karena emang apa kalau nggak gitu darahnya atau apanya nyampur ke bumbu sih. Bang Sandi. Berarti nanti yang airnya pun dibuang kan? Kalau ada air yang di bawah kukusan itu dibuang. Nggak perlu pakai ya. Dijamin clean. Nah, kalau ini sambelnya tuh mirip-mirip sambal korek, ya Mas ya? Apa gimana? Iya, jadi ya full iya kayak mirip-mirip sambal korek sih. Jadi emang mentah terus disiram. pure iya kami ada ya kayak semacam di goreng dikit pelan gitu. Jadi emang naturalnya ayam ini cocoknya sambalnya kayak begini. Oke. Jadi emang Maksudnya digoreng dikit itu sebelum diulek apa sesudah diulek? sebelum diulek. Jadi kayak digoreng dikit aja supaya lebih empuk aja sih. Oh, oke. Jadi nggak yang mentah-mentah banget sih. Oke. Iya. Ini
Ini cabai rawitnya cabai rawit setan nih. Iya, setan semua. Saya nggak pakai tomat, nggak pakai apa-apa. Ya, cuma cabai rawit setan, Atau- bawang putih. Atau Bawang putih ada tapi ya. ada. Siap-siap. Ini dia. Nah, ini memang sejenis sambal goreng yang Mas Zia, setelah Ya. diproses yang tadi dikukus, selanjutnya tuh ayam diapain, Mas? Ini Ini ya. sebutannya ya orang biasanya sebutnya ngungkep kan, Pak. Jadi Oke. jadi ini adalah proses ayam dicampur sama bumbu supaya kayak lebih meresap ke Berarti- dalamnya. Oke. Jadi prosesnya bukan dari mentah langsung ke bumbu, tapi Oke. sudah matang dulu dikukus, baru saya masukin ke bumbu Oke. gitu. Yuh, ini dia. Setelah diungkep, langsung si ayam diangkat untuk persiapan menuju pembakaran. Kremasi ini ayam nih, biar nambah syahdu makannya. Dan bumbu-bumbu yang tadinya udah sangat-sangat meresap. Berarti ini proses selanjutnya kita bakar ya, Mas? Iya, betul. Kita ketemu di tungku bakaran. Sobat Ngebul. Ya, selamat datang di pembakaran wahai ayam. Ini berarti proses ngebakarnya langsung di atas tungku dan arang yang tadi udah disiapin ya, Mas. Siap. Ini apakah pakai filling berapa lama atau nanti dilihat kalau sudah warnanya berubah terus ngebaliknya berapa lama? Ada SOP-nya nggak sih? Enggak, ini pakai filling aja sih, Bang. Pakai filling. Jadi emang tergantung request juga, kadang kayak misal nggak mau ada gosongan sama sekali. Oh, Kadang bisa dibuat gitu. Jadi Iya, kayak medium rare gitu bisa. jadi ada yang customer yang minta harus ada gosongnya, ada yang minta Oke. keras crispy, tapi sebenarnya kita punya standar sendiri sih maksudnya. Cuman kadang memang customer ada request Ya, ya. custom juga. Oke, oke. Oh, itu dibalik ya, kurang lebih tadi kira-kira 3-4 menit lah ya. Langsung dibalik. Tapi ini udah pakai fillingnya pawang dapur nih, Sobat Ngebul. Inilah fungsi dari pawang dapur. Kadang-kadang kita nggak bisa SOP-in berapa menitnya ya. Iya. Iya, jadi feelingnya nggak cuman bakar aja, Pak. Jadi kayak untuk memastikan supaya arang ini nggak jadi api, Ya. itu juga butuh feeling gitu. Jadi supaya Oh. bukan jadi ayam bakar, tapi memanfaatkan bara apinya itu, sehingga Oke. nyebutnya panggang. Oke. Iya. Iya. Jadi ada terminologi. Nah, ini nih saya dapat ilmu baru juga nih jadinya nih. Karena selama ini ayam bakar, ayam panggang tuh bedanya apa ya? Orang tuh kayak menyamaratakan ya, pokoknya begitu ayam dibakar gitu. Ternyata ada perbedaannya, Sobat Ngebul. Iya. Jadi yang namanya ayam panggang itu gimana caranya? Si ayam itu jangan sampai kena jilatan api, gitu ya. Iya. Tapi Jadi dia hanya mendapat hawa panas atau hawanya itu dari bakaran si arang. iya. Itulah yang disebut ayam panggang. Kalau yang kena jilatan api namanya ayam bakar. Iya. Sobat Ngebul. Nah, biasanya kan orang bikin Iya. ayam bakar atau apa, ayam panggang atau apa, biasanya kan ada yang dioles juga kan, Pak. Kayak Oh iya, yang pakai olesan pakai buat cat gitu. kuas Ya pakai gitu-gitu. kuas. Ya, oke. Saya lebih memilih untuk ditetesin karena Wah, menarik. Oke. saya ngerasa bahwa saya di sini tuh kayak justru seninya di sini. Jadi ketika ayam matang itu dia ada teksturnya, ada tekstur kayak cabai ini. Kalau misal kita Dia- oles, kayak tekstur ini nggak akan dapet kalau nggak Rata kan? ditetes. Iya. Sementara kalau ditetes ada yang ngumpul, ada yang ya pokoknya gitulah Iya, ya, ini seninya. geradakan gitulah. Betul. Nah, begitu si geradakan itu nanti ada yang agak gosong-gosong dikit, itu nikmat duniawinya, Sobat Ngebul. Ya, saatnya kita plating. Nah, inilah ayam yang sudah siap untuk didistribusikan oleh abang-abang Gojek dan abang-abang GrabFood. Alhamdulillah nyampe juga nih.
udah hasil bakaran yang tadi sama yang potongan. Sengaja gue pesen ini soalnya buat dibawa ke rumah nih buat anak gue nih. Nah yang tadi gue pesen buat dimakan itu yang ini nih, yang potongan. Dan itu pun gue pesen agak berbeda. Ternyata ada 2 macam bumbunya. Ada yang putih, ada yang kuning. Nah daripada gue penasaran ntar nggak bisa tidur, dua-duanya gue pesen yang putih. Ini akhirnya gue pesen, nanti yang kuning gue sobek dari yang punya anak gue. Gitu, sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Zia lagi. Boleh ya Mas, temenin saya sambil ngobrolin ini ayam-ayam yang sangat menggoda. Ayam kampung rumah nenek. Ayam panggang kampung nenek. Nah ini gue mau coba makan ya Mas ya, sambil temenin gue lagi, sambil kita ngobrol lagi. Nah gue mau potek dulu yang si bumbu kuning ini. Nanti sedikit aja biar gue cuma mau ngebedain bedanya sama yang bumbu putih. Ini yang bumbu kuning ya, yang tadi kita bakar bareng-bareng. Set. Bumbu pedas manis. Bumbu pedas manis. Waduh. Kampung itu ya. Kampung asli nih. Lihat nih. Sa. Nah, Tapi dagingnya lembut nih. Nah, ini bumbu cocolannya yang tadi juga udah dikasih buat gue dilihat dulu ya. Wah. Berasa balik ke rumah nenek gue. Kita cocol dulu. Set. Lap. Wah. Gue nggak bisa berkata-kata nih. Ini cenderung memang lebih asin bawang. Jadi cenderung lebih clean, nggak terlalu kaya sama yang ini ya. Kalau ini tuh bener-bener ya masakan nenek lu zaman dulu deh kalau yang kuning ini. Tapi kalau yang putih ini bener-bener bisa ngegantiin kalau lo terlalu enek sama yang terlalu kaya rasa itu. Oke Mas, boleh sih lanjutnya ceritain tentang awalnya tuh gimana sih bisa akhirnya terjun. Gue memutuskan untuk mau bisnis ayam panggang kampung yang khas cita rasa khas nenek ini. Jadi awalnya memang itu cita-cita dari kecil saya sih Pak. Jadi saya dulu kecil itu saya suka nonton Pak Bondan yang Mak News. Saya suka sekali nonton beliau. Nah, ini angkatannya beda nih, Pak Bondan. Saya suka sekali nonton beliau. Saya ingat hampir almarhum ya. Almarhum ya. Jadi saya emang dari kecil cita-cita saya pengen seperti jadi beliau gitu, yang bergelut di dunia kuliner dan sebagainya. Sehingga cita-cita itu terus tumbuh. Dan kenapa ayam panggang kampung nenek? Karena memang ini makanan masa kecil saya Pak. Jadi saya suka beli dan suka makan ini di kampung, which is kampung ibu saya kan di daerah Jawa Timur di Madiun. Di Madiun ya? Iya, jadi di sekitaran situ banyak kuliner seperti ini dan saya emang suka, dan dari kesukaan itulah saya belajar untuk masak. Dan keluarga saya juga sering masak ini juga, jadi di situ makanya saya belajar cara bikinnya, terus masaknya. Jadi memang awalnya karena suka aja sih Pak, karena kesukaan itu tumbuh, terus saya iseng-iseng jual PO di tetangga-tetangga dan alhamdulillahnya ada yang beli. Jadi dari mulai dapur rumah dulu ya? Dapur rumah dulu. Dapur rumah, terus PO ke tetangga-tetangga di sekitar rumah. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk buka warung piring-piring ini sederhana ini. Tadi mundur dikit, waktu itu terinspirasi sama almarhum Pak Bondan. Iya, betul. Itu generasi saya juga udah. Kalau saya dulu awal-awal belum ada vlogger lokal atau pawang dapur lokal tuh yang oke, yang di kepala saya tuh dulu kalau gue itu namanya Wok Witian. Masih inget nggak lo? Beda angkatan banget nih kita. Beda banget angkatannya jauh. Kalau gue Wok Witian di salah satu TV swasta nih. Iya. Kalau Mas Dia nih kebetulan angkatannya Pak Bondan. Yang almarhum Pak Bondan, yang Mak News gitu. Yang ya beda umur kita juga lumayan lah ya. Tapi luar biasa inspirasinya. Sampai akhirnya
memberanikan diri untuk membuat dapur rumah untuk nyebarin PO ke tetangga-tetangga dan berhasil. Iya. Lumayan ada respon ya, Iya, tetangga-tetangga itu. ada respon. Iya. Terus selanjutnya Ya, karena sampai berani buka outlet gini. saya dulu kerja, saya di kantoran dan saya mikir gitu bahwasanya saya suka ini gitu, saya suka berbisnis, saya suka dagang karena basically juga dari kecil saya selalu jualan Pak, jualan pupuk, jualan sandwich, jualan kue, roti, apapun itu saya jualin dari masa sekolah sampai kuliah. Oh ya? Sampai kerja pun kerupuk, dan akhirnya saya rasa saya kayaknya emang passion saya ada di sini gitu. Makanya dari yang PO itu lancar dan saya mikir kalau memang bisnis pengen skalanya lebih benar dan diseriusin, memang saya harus terjun full 100%. Makanya saya resign. Jadi ingat Sobat Kebul, kalau lo pengen nyobain mie ayam, lo harus coba sih. Lo harus datang ke Gria Loka Blok RC 2 RC 2 nomor 8 nomor 8 sektor 11 sektor 11 BSD. BSD ya. Kalau yang mager udah ada Gojek sama GrabFood Grab, atau ada Shopee apapun Food. itu, Shopee Food, Yeah. Shopee Food, GrabFood, GoFood, GoFood dengan ayam bang kampung nenek, ayam warung piring, panggang kampung nenek, warung piring. warung pirang-piring. Iya. Dan sekedar informasi ya, tadi gue dibisikin sama yang masak juga, sama yang suplai ayamnya juga, sehari itu bisa ngabisin sekitar 15 ekor ayam. 15 ekor ya, bukan 15 bagian. 15 ekor ayam. Kalau rame mungkin bisa lebih ya Mas. Iya. Mudah-mudahan terus berlanjut dan ini harus dilestarikan, kalau perlu sampai anak cucu nggak hilang. Betul. Ayam panggang kampung nenek, yang kalau di tempat nenek gue dulu namanya ayam bakakak.